Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Faidrotullah, Erlina Rizky Fahriza, dan saya sendiri Alifia Nurwana. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu seni yang membentuk individu agar menjadi kuat dan tangguh, untuk dapat memberi motivasi kepada sekelompok orang dengan tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tanpa ancaman, agar mau melakukan sesuatu secara bersama demi meraih tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wahjo Sumidjo, kepemimpinan yaitu suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kepemimpinan. Yang kedua yaitu menurut Fiedler, kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu menurut Mujiono, memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela cenderung memandang leadership sebagai pemaksaan atau pendesakan, pengaruh secara tidak langsung, dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin. Selanjutnya yaitu model kepemimpinan. Yang pertama ada model kepemimpinan Evans and Hospedt-Gold. Teori yang didasarkan pada penentuan gaya atau perilaku pemimpin yang paling sesuai dengan anggota dan lingkungan kerja, yaitu untuk mencapai tujuan. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu harus terlibat dan mampu menyesuaikan dalam berbagai jenis perilaku. Kepemimpinan tergantung pada sifat dan tuntutan situasi tertentu yang sedang dihadapi. Langkah dasar yang harus dilakukan oleh pemimpin. Yang pertama, memahami karakteristik anggota kelompok. Yang kedua, memilih gaya kepemimpinan yang akan digunakan. Yang ketiga, mengamati kondisi lingkungan. Yang keempat, menganalisis dan memprioritaskan faktor dan membuat kelompok berhasil mencapai tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 4 gaya kepemimpinan dalam teori Faidgold. Yang pertama yaitu kepemimpinan direktif. Kepemimpinan memberitahu anggota tentang apa yang diharapkan dari mereka dan memberitahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana melakukan tugas, menjadwalkan dan mengkoordinasi pekerjaan. Yang kedua yaitu kepemimpinan sportif. Pemimpinan membuat tugas menjadi menyenangkan bagi para anggota dengan menunjukkan perhatian dan bersikap ramah. Kepemimpinan gaya ini efektif digunakan dalam situasi saat tugas dan hubungan menantang secara fisik atau psikologis. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Pemimpin lebih dahulu berdiskusi dengan para anggota sebelum membuat keputusan tentang segala tugas dan urusan dalam kelompok. Yang keempat yaitu kepemimpinan berorientasi pencapaian. Pemimpin menetapkan tujuan yang menantang untuk anggota dan berharap anggota dapat secara cepat melakukan tugas. Selanjutnya yaitu model kepemimpinan. Kondisi dan di mana pemimpin harus membagi kekuasaan dalam prosedur membuat keputusan. Pada dasarnya, teori ini mengatakan bahwa keputusan yang kita buat dapat mempengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kualitas, potensi kolaborasi, dan jumlah waktu yang tersedia. Peran kepemimpinan. Yang pertama yaitu peran mencari dan memberi informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Artinya walau produk dan layanan purna jual perusahaan tersebut bagus, tetapi jika komunikasi internal dan eksternal tidak bagus, maka perusahaan itu tidak akan bertahan lama karena tidak akan dikenal masyarakat dan
koordinasi kerja di dalamnya jelek. Yang kedua yaitu peran mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai satu tujuan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, seorang kepala sekolah harus dapat mempengaruhi seluruh warga sekolah yang dipimpinnya melalui cara-cara yang positif untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga yaitu peran membangun hubungan. Peran pemimpin dalam membangun hubungan contohnya adalah seperti hubungan dalam tim, peranan kepemimpinan dalam tim. Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses untuk memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas kelompok anggotanya. Yang keempat yaitu peran membuat keputusan. Pemimpin memainkan peran utama dalam proses pembuatan keputusan karena wewenang dan pendudukan formalnya sebagai pusat saraf organisasi. Hanya dialah yang bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis. Selanjutnya, beberapa masalah yang sering terjadi dalam kepemimpinan. Pertama, yaitu kegagalan berkomunikasi. Seseorang pemimpin memiliki peranan yang sangat vital dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sukses tidaknya sebuah organisasi sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan. Namun, dari berbagai gaya kepemimpinan itu, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar, besar kemungkinan semua proses di dalam organisasi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kedua, kurangnya akuntabilitas, yaitu dalam perusahaan apabila ada pekerjaan besar yang gagal dikerjakan dan beberapa ide tidak berjalan dengan lancar, maka itu dikatakan kurang memiliki akuntabilitas. Ketiga yaitu kurangnya pemerataan. Pemerataan penting adanya seperti sistem kompensasi yang semestinya seluruh karyawan mendapatkan penghargaan atau kompensasi atau bonus setelah mereka bekerja giat mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi. Ketika adanya kesetaraan antara hasil kinerja dan reward, maka seluruh proses pekerjaan dan karyawan sudah sejajar dan akan berjalan dengan baik. Keempat, yaitu kurangnya visi yang jelas. Visi yang jelas sangat diperlukan karena sebuah visi perusahaan bukan semata uraian kata atau kalimat yang hanya mengandung istilah. Perusahaan tanpa memiliki makna apa-apa untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri seorang pemimpin. Yang pertama, selalu fokus mencari solusi. Hal ini dilakukan bahwa jangan sampai solusi tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi kedua belah pihak atau adil. Dan untuk mendapatkan solusi terbaik, maka pemimpin akan melihat pada inti dan akar masalah, sehingga punya gambaran bagaimana masalah itu terbentuk dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu selalu menarik garis lurus dari setiap titik, yaitu memiliki desain cara berpikir mirip dengan desain visual pada umumnya. Tepatnya, selalu menggambarkan ide-ide cemerlang untuk sebuah kasus. Kemudian, menarik garis lurus di setiap ide yang muncul untuk mendapat garis besarnya. Kemudian, akan mendapat setiap poin masalah dan ide solutif untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu tidak mati rasa atau punya rasa empati kepada orang lain, yaitu bisa merasakan apa yang orang lain sedang rasakan, menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa empati
Dan orang yang pantas menjadi seorang pemimpin, salah satunya memiliki rasa empati tersebut. Keempat, yaitu memiliki pemikiran yang terbuka. Sebagai seorang pemimpin, tentunya harus bersikap terbuka atas segala pemikiran yang ada. Begitulah cara kerja atau desain berpikir seorang pemimpin, apalagi untuk menemukan ide-ide jitu non kreatif dan solutif dibutuhkan sebuah eksperimen yang sederhana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.